사람 버티지 않겠어? Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Korea dengan judul 20. Film ini rilis pada tahun 2015. Menceritakan tentang 3 orang cowok yang mulai menginjak usia dewasa mereka. Tentu banyak sekali hal-hal kocak dan juga drama yang tersaji di film ini. Bagaimana mereka bertiga ini mencari sesuatu yang baru di umur mereka yang telah masuk di usia 20-an itu. Pasti penasaran kan? Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Film ini diawali dengan scene dalam suasana kelas, di mana ada 3 orang siswa di kelas itu yang sedang memandangi seorang gadis cantik yang bernama Somin. Kemudian salah satu dari ketiga siswa itu memberikan surat kepada gadis itu. Dalam isi surat itu tertulis lokasi tempat ia akan menemuinya. Kemudian di lokasi pertemuan itu, entah kenapa Chiho yang mengirim surat itu tiba-tiba memegang bagian gunung dari gadis itu. Buset, main pegang-pegang aja. Nah setelah itu, salah seorang siswa yang merasa tidak terima dengan perlakuan Chiho kepada gadis tersebut, dikarenakan ia juga menyukai gadis tersebut. Dan pria itu bernama Dongwo. Lalu terjadilah adu pukul antara Chiho dengan Dongwo. Gyeongjae yang melihat itu, ia langsung melerai mereka dan menenangkan mereka berdua. Setelah itu terlihat Gyeongjae yang sedang mengomeli mereka berdua. Terlihat juga wajah Chiho dan Dongwo yang sudah babak blur. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk mengadu keberuntungan dengan cara sweet. Siapa yang menang maka ialah yang berhak mendekati Somin terlebih dahulu. Dan ternyata si Chiho lah yang memenangkan adu peruntungan tersebut. Dari kejadian itulah mereka bertiga menjadi teman yang begitu akrab. Terlihat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan kemudian menjadi sahabat. Lalu entah kenapa scene memperlihatkan Chiho yang telah putus dengan Somin. Dikarenakan si Chiho yang kurang ajar ini sering sekali bermain-main dengan wanita lain. Hal itu diakhiri dengan tamparan dari Somin ke wajah Chiho di lobi sekolah. Waduh. Kemudian scene berganti, yang memperlihatkan seolah-olah mereka ini sedang menentukan takdir mereka ke depannya. Diawali dengan Gyeongjae yang memilih jalur realitas. Bagaimana ia lebih memilih bekerja di tempat yang bagus dan juga akan menjalani hidup selayaknya. Oleh sebab itu ia akan kuliah di universitas. Sedangkan Dongwo ia lebih memilih jalan yang sedikit idealis, karena ia lebih memilih mimpinya yang ingin menjadi komikus terkenal. Nah si Chiho sendiri malah tidak memilih jalan manapun. Ia malah kembali ke belakang. Kemudian scene berpindah di mana menampilkan mereka bertiga ini sedang membicarakan tentang hal-hal apa saja yang belum pernah mereka lakukan selama ini. Ya tentu kalian tahu maksudnya, yaitu melakukan hubungan permantapan dengan wanita pastinya. Tak lama dari itu datanglah Somin yang entah dari mana ke tempat mereka. Terlihat juga di sini si Somin ini begitu mabuk. Sampai-sampai ia hanya mengiyakan kata ketiga pria itu lalu tertidur di sana. Setelah itu terlihat si Chiho yang sedang berada di rumahnya bersama seorang gadis. Mereka berdua ini sedang asik-asik minum bersama. Nah hal ini ia lakukan agar menuntaskan obrolan mereka kemarin.
Dan ternyata kedua temannya Chiho yang bernama Dongwo dan Gyeongjae sedang mengintip di dalam sebuah lemari agar mereka juga melihat aksinya si Chiho. Wah, kocak juga mereka nih. 그럼에도 불구하고 교육부는 그 엄연한 사실을 철저히 외면하고 멸시. Di saat Chiho yang sedang memulai melakukan aksinya, gadis itu kaget di saat kedua teman Chiho ini terjatuh dari dalam lemari. Tentu saja membuat gadis itu marah lalu menggampar si Chiho. Dikarenakan si Chiho ini yang begitu brengki. Brengki ya. Malam harinya di rumah Gyeongjae, ia sedang asik menonton film. Ya kalian tahulah film apa. Akan tetapi sedang asik-asiknya menonton, tiba-tiba adiknya Gyeongjae masuk ke kamarnya. Ia mendapati kakaknya yang sedang menonton film mantap-mantap. Yang awalnya ia sangka kakaknya ini sedang frustasi mengenai pelajaran. Wah, ketahuan sama adiknya sendiri nih. 딸딸이 친구야? Selanjutnya memperlihatkan si Gyeongjae yang sedang berada di lokasi kampusnya. Ia sedang melihat-lihat organisasi mana yang akan ia ikuti. Lalu si Dongwo yang menjadi pelayan di suatu restoran. Ia menjadi pelayan untuk mencukupi kebutuhannya, karena ia terkendala dengan biaya untuk menjadi komikus. Sedangkan Chiho, ia sedang duduk manis di rumahnya tanpa melakukan apa-apa. 가만히 뭐 하는데? 가만히 있어. Nah, di sini sudah kita pastikan, di antara mereka bertiga si Chiho inilah yang paling kaya. sedangkan Dongwo yang paling kismin. 선택했지만 알바 등의 수단으로 이겨낼 의지가 있으며 언젠가 대한민국 최고의 만화가가 될 것이다. Setelah itu Gyeongjae yang sedang menghadiri acara penyambutan anak baru di tempat minum-minum, ia di sini begitu banyak minum sampai ia mabuk berat. Nah kemudian Sinya agak meloncat nih. Lalu Gyeongjae diantar ke kampus oleh seniornya yang begitu cantik. Sampai-sampai ia begitu jumawa ketika seniornya yang cantik itu mengetahui namanya tanpa ia pernah berkenalan dengannya. Kayak GR gitu. 홀랑 자빠졌죠? 한영의 문화가 문제야. 창피할 거. Kemudian temannya Gyeongjae ini mengatakan sewaktu di tempat minum-minum kemarin, ia begitu mabuk berat sampai-sampai ia melakukan aksi yang begitu konyol dan juga muntah di sana. Nah, ulah Gyeongjae ini diperlihatkan dari video yang ia tonton. Dan tentu saja awalnya Gyeongjae yang begitu jumawa itu, ia tiba-tiba begitu lemas sambil menahan malu. Waduh. Kemudian terlihat adiknya Gyeongjae si Suhi bersama dengan Dongwo di suatu kelas. Nah, terlihat di sini gerak-gerik si Suhi adiknya Gyeongjae begitu menyukai Dongwo. Karena ia selalu saja mengikuti Dongwo dan juga terlihat wajahnya yang begitu bersinar-sinar di adegan tersebut. 언니 앞이라고 또. 좀 조용해라. 어? Lalu terlihat kehidupan Dongwo dengan Chiho, di mana si Dongwo yang begitu kesusahan. Sampai-sampai ia begitu susah membeli makanan dan juga hidup di kosan yang seadanya. Sedangkan Chiho sedang berada di klub malam alias berhura-hura gitu. Biasa anak orang kaya ya kan. Selanjutnya orang tua Chiho ini sedang menginterogasi anaknya. Mereka bertanya kepada Chiho apa yang sebenarnya yang ingin ia lakukan kepadanya. Namun si Chiho yang memang manja ini, ia menjawab dengan begitu banyak alasan. Mendengar hal itu, ayah Chiho ini memutuskan untuk menghentikan memberikan Chiho uang jajan. Aduh, kasihan. Lalu Chiho yang begitu manja ini, ia terlihat merengek-rengek seperti anak kecil. Nah, adegan ini begitu kocak, guys. Lalu adegan berganti di kampusnya Gyeongjae, di mana ia yang begitu malu kepada seniornya ini mencoba memberanikan diri berbicara dengan seniornya itu. Ya dikarenakan ia sudah jatuh hati sejak pertemuan pertama. Ia pun memutuskan gabung ke komunitas yang sama dengan senior cantik tersebut. Kemudian terlihat mereka berdua ini sedang mengobrol di taman kampus dan juga pergi berjalan-jalan.
Di malam harinya, senior Gyeongjae yang cantik ini tiba-tiba ngomel-ngomel sendiri, yang mengakibatkan tersinggungnya pria-pria yang sangar yang juga berada di sana. Nah, di sini adegannya kocak juga, guys. Singkat cerita, suatu pagi mereka ini berkumpul dan sarapan di rumah Gyeongjae. Lalu mereka bertiga ini memutuskan pergi dengan Chiho menggunakan mobil Chiho. Akan tetapi karena kecerobohan Chiho, mereka menabrak seorang gadis di dekat lampu merah. Nah, di rumah sakit mereka bertiga ini begitu kebingungan, dikarenakan mereka tidak memiliki uang untuk menebus biaya rumah sakit. Tiba-tiba entah dari mana muncullah ide, di mana mereka ini berencana mencoba merayu gadis yang mereka tabrak tersebut. Sudah dipastikan si Chiho lah yang akan mencoba merayu gadis itu. 현장에서 혼자 얼마나 뻘쭘한데. 아, 간다고요, 가. Akan tetapi si Chiho ini malah diajak ke lokasi syuting agar menjadi manajernya secara gratis. Si gadis itu bernama Yoonhee. Yoonhee ini merupakan seorang aktris figuran gitu. Di lokasi syuting terlihat si Chiho ini begitu antusias melakukan pekerjaan di sana. Sampai-sampai si Chiho mulai tertarik dengan Yoonhee. Saking tertariknya, ketika ia disuruh berhenti oleh Yoonhee, ia bersikeras untuk melakukan pekerjaannya agar ia selalu dekat dengan Yoonhee. Modus. 마음대로 해. 오케이. Kemudian di suatu tempat, Chiho ini sedang mengobrol dengan sang sutradara di lokasi syuting. Ia begitu antusias dan tertarik dengan industri tersebut. Setelah mengobrol, ia dengan lancang membuka ponsel Yoonhee. Ia melihat pesan bahwa si Yoonhee ini sedang ada janji dengan seseorang. Kemudian memperlihatkan bagaimana Gyeongjae bersama dengan seniornya, di mana mereka menghabiskan waktu dengan menonton bareng, makan-makan dan berjalan bersama seperti sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Gyeongjae yang begitu tertarik dengan seniornya tersebut membuat ia berhalu ria. Kocak emang ini si Gyeongjae. 뭐 재밌는 거 있어? 아유 미안합니다. Selanjutnya memperlihatkan kehidupan Dongwo yang pulang ke rumahnya. Ternyata si Dongwo ini mempunyai 2 orang adik laki-laki kembar. Ia juga membawakan ayam goreng yang dimakan lahap oleh adik kembarnya itu. Nah, sedangkan Chiho yang telah mengetahui keberadaan Yoonhee, ia pergi ke tempatnya tersebut. Awalnya ia melarang Yoonhee masuk ke tempat itu. Namun Yoonhee bersikeras ingin masuk, dikarenakan ia telah berjanji dengan seseorang. 너 왜 안 말렸어? 이거 왜? 이거는 목을 살릴 거. Kemudian entah apa yang ada di pikiran Chiho. Ia memberanikan diri untuk mencium Yoonhee di tempat itu. Waduh, main nyosor aja nih. Mantap. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa dengan kesibukan mereka masing-masing. Lalu di suatu waktu, Dongwo terlihat berlari ke rumah sakit karena ia mendapat kabar bahwa ibunya dirawat di rumah sakit. Kemudian terlihatlah Dongwo berbicara dengan pamannya yang juga datang ke rumah sakit itu. Paman Dongwo ini menyarankan ia bekerja di pabrik bersamanya. Ia juga mengatakan agar Dongwo ini mengesampingkan mimpinya terlebih dahulu, agar memikirkan realita untuk menyambung hidup yang lebih baik agar bisa menangani ibu dan adik-adiknya. Saran yang sangat bagus. 저 학원비 낸 것도 있고 올해까지만 고민해볼게요. 올해가 몇 달이나 남았는데 이 자식이. Di tempat lain, Gyeongjae yang sedang mengikuti kelas di samping seniornya itu dibikin kaget di saat mantan istri dari dosen itu datang dan menggampar gadis itu. Kemudian dosennya datang menggandeng gadis itu dan pergi dari sana. Waduh. Gyeongjae yang kaget mencoba tetap tenang walaupun teman-teman di kelasnya mencoba memvideokan hal tersebut. Wah, jangan-jangan simpanan dosen nih. Kemudian Gyeongjae dengan penuh emosi meminta mereka semua untuk berhenti dan menghapus semua rekaman itu dari handphone milik mereka. 부탁드립니다. 지금 찍은 거 지워주세요.
Di sisi lain, Somin yang datang berkunjung ke rumah Chiho mendapati Chiho yang sedang begitu bimbang karena ia mulai menyukai Eun-hee. Kemudian di saat itu juga Chiho memutuskan hubungannya dengan Somin. Di malam harinya, Somin mencurhatkan kejadian itu kepada Gyeongjae di taman. 컵라면 있는 시간이면 끝나더라. Selanjutnya adegan di mana si trio geblek ini berada di tempat karaoke. Di situ mereka mencoba melanjutkan aksi mereka bersama gadis-gadis di tempat itu. Sewaktu Chiho sedang kode-kodean dengan Dongwo, entah kenapa si Gyeongjae memegang gunung salah seorang gadis tersebut dari belakang dalam keadaan mabuk. Kemudian ia nyanyi begitu keras melampiaskan kegalauannya. Lalu terlihat Suhi adiknya Gyeongjae bersama dengan Dongwo di kelas melukis. Dan akhirnya ketika pulang, Suhi ini memeluk Dongwo dari belakang. Kemudian ia mengungkapkan perasaannya selama ini kepada Dongwo. Nah gitu dong, jangan ditahan, lepasin aja biar asik. Di tempat lain ada Somin dengan Gyeongjae yang sedang minum di suatu tempat. Ketika itulah secara tidak sengaja Gyeongjae mengatakan bahwa Sominlah cinta pertamanya. Nah setelah itu waktu di adegan ini terlihat seakan berhenti gitu guys. Si Chiho sendiri ia sedang bertengkar dengan Eun-hee, di mana si Chiho ini tidak terima ketika Eun-hee menerima menjadi bintang iklan di suatu perusahaan. Nah di sini kita belum mengetahui kenapa si Chiho ini marah-marah. Mungkin ia takut pacarnya digoda sama bos-bos di sana, atau takut pacarnya itu menjadi terkenal. 네가 날 사랑하면 또 얼마나 사랑하겠니? Di kamarnya Chiho tampak ia begitu berdiam diri di sana, sampai ia mendapatkan pesan dari Gyeongjae untuk segera berkumpul di sana. Nah maksudnya Gyeongjae mengumpulkan teman-temannya di sini untuk memberitahu hubungannya dengan Somin. Jadi si Gyeongjae dan si Somin ini udah jadian gitu. Si Chiho yang melihat Gyeongjae sedang berjalan berdua dari dalam bus, seketika ia turun dan ingin mengejutkan mereka berdua. Namun sebelum ia akan mengejutkan mereka, tiba-tiba Gyeongjae dan Somin ini bergandengan tangan, yang membuat Chiho terdiam. Kemudian Chiho dikejutkan dengan kehadiran Dongwo di sebelahnya. Dan akhirnya Gyeongjae serta Somin menyampaikan kepada temannya bahwa mereka ini telah resmi berpacaran. 우리 사겨 좀 됐어. 그래서 Dongwo tentu merasa senang. Namun si Chiho merasa tidak senang dengan info tersebut, yang membuatnya pergi dari sana. 나 Lalu sewaktu Gyeongjae sedang berjalan-jalan dengan Somin, adiknya Gyeongjae menelpon untuk memberitahukan bahwa si Dongwo tidak mengikuti ujian dan juga tidak hadir di tempat kursus, juga tidak pergi bekerja. Dan ternyata si Dongwo ini malah pergi ke tempat tukang cukur agar terlihat seperti pegawai pabrik. Sepertinya di sini si Dongwo akan menyerah terhadap mimpinya menjadi komikus terkenal di hadapan Suhi. 머리는 또 왜 이래? Kemudian terlihat mereka sedang berkumpul dan diikuti si Chiho yang datang paling akhir. Chiho ini begitu kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Dongwo. Tentu saja di sini si Dongwo mengutarakan semua alasannya melakukan hal tersebut. 왜? 포기하는 게 얼마나 어려운 건데. Di saat mereka sedang ngobrol-ngobrol, datanglah beberapa preman yang waktu lalu mengacak-ngacak kedai milik Somin. Seketika itu membuat Gyeongjae berteriak keras kepada mereka. Kemudian perkelahian kocak itu pun tak bisa dihindari lagi. Pokoknya adegan kelahi mereka ini lucu banget. Lalu Shin memperlihatkan keseharian mereka bertiga saat ini. Bagaimana si Dongwo yang sedang memulai pekerjaan di sebuah kantor, tetapi di malamnya ia terus melakukan hobinya membuat komik. Sedangkan Chiho memutuskan untuk menjadi sutradara film dengan begitu semangatnya bercerita kepada kedua orang tuanya. Lalu ia begitu murung ketika Eun-hee sudah menjadi bintang iklan terkenal. Lalu si Gyeongjae sendiri masih menjalin hubungan dengan Somin,
ia juga pindah ke komunitas yang sebenarnya ia gemari dari dulu. Kemudian film ini diakhiri dengan seminggu sebelum mereka bertiga akan wajib militer. Mereka ini memutuskan untuk pergi berjalan-jalan. Nah, disitulah adegan lucu kembali hadir. Di saat Dongwoo mengatakan bahwa ia telah menjalin hubungan dengan adiknya Gyeongjae. Dan film 20 ini pun tamat. Oke guys, itulah lo cerita film dengan judul 20. Film yang cukup menarik menurut gue. Kalau menurut kalian gimana? Komentar aja di bawah. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.